Kemarin baru pulang dari Jakarta, Pak ya? Iya. Dan ramai beritanya, Pak Rizal Fadila mendatangi Bareskrim, Iya. menyatakan, memberikan surat ya. Iya. Pertama surat keberatan, kemudian mendesak Wasidik untuk menggelar perkara khusus. Iya. Nah, ini saya kira belum lazim di kalangan masyarakat istilah gelar perkara khusus ini. Iya. Apakah pernah ada sebelumnya, dalam konteks apa, kenapa harus dilakukan itu? Barangkali saya mau tanya dulu ini Pak, ini bolak-balik Jakarta Bandung gimana nih fisik masih mudah-mudahan terjaga nih Pak. Ya, alhamdulillah ngepul gitu kan, walaupun kemarin ya pernah kena musibah, tapi alhamdulillah setelah itu jalan terus. Ya kita dengan dorongan semangat gitu kan, dan doa teman-teman semua ya akhirnya bisa berjalan lah sebaik mungkin gitu, semaksimal mungkin. Amin, amin. Tapi malah dengan aktivitas itu pemulihan berjalan. Oh, malah lebih pulih. Lebih cepat pulih. Luar biasa. Jadi fokusnya diarahkan ke yang lebih bermakna, barangkali begitu Pak Rizal ya. Terima kasih banyak ini, karena sebetulnya ini waktunya bersamaan dengan permintaan dari CNN Pak ya. Oh iya. CNN meminta wawancara dengan Pak Rizal, tapi beliau memilih untuk datang ke sini. Terima kasih Pak. Iya. Ini kita pengen diskusi karena ada informasi dari berbagai media. Kalau yang saya lihat nih dari Ermo Sumsel, TPUA layangkan keberatan soal penghentian penyelidikan ijazah Jokowi. Nah, kemudian di informasi yang lain saya mendengar bahwa Pak Rizal pun datang ke sana untuk mendesak Wasidik untuk melakukan gelar perkara khusus. Ini dua momen yang berbeda atau sama, Pak? Saya kira itu sama gitu ya. Jadi di satu surat yang ke Karo Wasidik, itu Kepala Biro Wasidik ya, pengawasan dan penyidikan tentunya, itu awalnya keberatan dulu gitu atas penghentian penyelidikan yang sampai disebut tidak memenuhi unsur-unsur pidana gitu kan, dihentikan. Kita keberatan gitu. Keberatannya kita sebut gitu kan, yang sekaligus menjadi alasan juga kenapa dibutuhkan gelar perkara khusus. Jadi kita satukan alasannya kan gitu. Ya, keberatannya adalah yang utama sebenarnya karena gelar perkara itu gitu kan sebagai bagian dari namanya Integrated Criminal Justice System. Ya, jadi criminal justice system kita itu integrated gitu, terintegrasi. Di mana gelar perkara jadi penting. Gelar terintegrasi itu antara apa dengan apa dengan apa? Jadi komplit lah. Semua aspek di situ. Itu kan di gelar perkara untuk nanti menentukan tadi mau unsur pidana tidak, dilanjutkan dihentikan. Itu kan. Itu gelar perkara ujungnya. Nah, gelar perkara itu gitu kan selayaknya semua elemen ada gitu. Karena biasanya gelar perkara itu syarat atau idealnya, Pak? Ya, memang itu sudah menjadi protap gelar perkara. Protap gelar perkara itu penyidik atau penyelidik mengumpulkan bukti, kemudian memaparkan hasilnya, kemudian pendapat pelapor, pendapat terlapor. Bagaimana pandangan ahli? Gitu kan, atau kalau ada pengawas ya pengawas juga memberikan masukan gitu sehingga diputuskan nanti. Mungkin nggak pendapat pelapornya dianggap ketika ada berita acara nggak bisa karena itu adalah untuk menunjukkan siapa pelapor yang minta keterangan, karena ini sudah mau mengambil kesimpulan terhadap kesimpulan beda tahapan. Gelar perkara itu tahapan akhir untuk menentukan terus atau tidak. Di situ diminta pendapat gitu kan. Kadang-kadang terjadi perdebatan mungkin antara prinsipal atau kuasa hukum gitu kan, ramai, nggak apa-apa itu, fairness saja di situ gitu kan, kita bangun keterbukaan sehingga ketika diputuskan mengikat secara hukum. Ini enggak, gelar perkara yang menghentikan penyelidikan dia putuskan sendiri. Jadi model begini apa bisa disebut anomali, Pak? Ya, sebenarnya kalau dalam hukum namanya cacat hukum. Cacat hukum. Cacat hukum, kalau kita menilai itu cacat hukum. Karena cacat hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Maka nggak bisa dipakai gitu kan untuk misalnya proses-proses lain seperti misalnya di
Polda Metro Jaya, yaitu laporannya Pak Jokowi gitu kan, yang kemudian mungkin dengan pernyataan ataupun kesimpulan bahwa ijazahnya asli mau dipakai di sini sebagai dalil. Tapi karena kita menganggap cacat hukum, nggak bisa, nanti dulu gitu. Harusnya pelapor juga terlapor boleh gitu kan, menyampaikan dulu pandangannya atas semuanya gitu. Karena itu tidak terjadi di gelar biasa, maka kita usulkan gelar khusus. Apa yang membedakan gelar khusus dengan gelar biasa? Gelar khusus itu adalah komplain. Itu dasarnya. Dan itu komplain kita, makanya komplain. Memang ada mekanismenya ya? Ada, itu diatur dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019, pasal 31, pasal 33. Itu mengatur tentang gelar perkara itu, gitu. Sehingga satu komplain, yang kedua itu kasusnya yang mendapat perhatian umum publik, gitu. Jadi cocok ini. Satu, kitanya komplain. Yang kedua, kasus ini bukan kasus ecek-ecek ini. Ini kasus sudah menjadi perhatian nasional, bahkan sudah menjadi perhatian internasional. Gitu. Masa diputuskan dengan cara sembunyi-sembunyi, sepihak gitu. Kita anggap ini tidak prosedural gitu. Para praktisi, ahli hukum, mungkin juga mereka yang punya pengalaman di kepolisian kan memberi masukan-masukan yang hampir sama, serupa dengan kita gitu. Seperti mantan Kabareskrim Ito Sumardi. Betul. Sama itu kelihatannya mengarahkan ke gelar perkara khusus. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan di gelar perkara khusus ini nanti diharapkan begini maksudnya. Kemarin ketika Pak Rizal datang ke Bareskrim, itu sifatnya apa? Apa seperti yang sebelumnya, Dumas itu atau? Enggak, kalau ini sudah merespon keputusan dari Dirtipidum, gitu kan, bahwa perkara yang diadukan masyarakat atau Dumas ini, gitu kan, pengadu Mas, gitu, TPUA, itu dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan dihentikan, gitu kan, karena berdasarkan uji forensik maka ijazahnya identik dan itu di framing jadi asli, gitulah. Itu, nah kita reaksi gitu, datang ke sana membawa surat mereaksi itu. Kalau begitu nggak bener tuh, gitu. Kita keberatan. Terus yang keduanya, dibuka dong gelar perkara ulang, gitu, yang namanya gelar perkara khusus, gitu, supaya lebih terbuka dan lebih sesuai dengan protapnya, gitu, masyarakat bisa mengikuti. Kalau sekarang kan nggak bisa, tiba-tiba ujung-ujung dihentikan aja. Itu bisa terbuka ya gelar perkara itu? Artinya elemen-elemen publik gitu kan ada gitu kan, termasuk pelapor itu kan juga bukan melaporkan dirinya, mewakili aspirasi masyarakat, sehingga bisa kita informasikan kan gitu, pandangan-pandangan publiknya gitu ke dalam dan nanti keluar juga. Kalau begitu tahapan selanjutnya apa Pak? Ya kita harapkan direspon itu. Jadi pihak Bareskrim atau pihak Mabes Polri menyadari akan kesalahan atau kekurangannya dari cara mengambil keputusan yang kemarin. Akhirnya bukan berhenti dan reda, gitu kan, dengan malah menimbulkan satu kontroversi baru, gitu. Distrust. Ya distrust, malah nimbul masyarakat menjadi semakin tidak percaya kepada pihak kepolisian. Gitu. Tapi kalau mereka tidak menanggapi bagaimana Pak? Karena mungkin apakah mungkin merasa tidak perlu menanggapi atau ini kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak TPUA? Kan TPUA ini tidak hanya langsung mengajukan keberatan dan mengusulkan gelar perkara ulang, gitu. Tapi juga kita datang ke Komnas HAM, kan gitu, bahwa ini terjadi kriminalisasi di pihak Bareskrim atau Mabes Polri. Awalnya eksaminasi, kita bilang itu kan proses pengujian, tapi di Polda Metro Jaya itu kriminalisasi,
Ya, makanya ada pasal-pasal selundupan atau pasal-pasal kriminalisasi, bukan hanya sekedar pencemaran nama baik dan fitnah. Ada masuk undang-undang ITE yang berat di situ, soal manipulasi informasi atau dokumen elektronik gitu kan, soal mengambil informasi orang lain atau informasi publik gitu. Macam-macam lah yang ancamannya 8 tahun sampai 12 tahun gitu. Jadi ada penyelundupan sehingga kita berani mengatakan kriminalisasi di tingkat melalui proses yang terjadi di Polda Metro Jaya gitu.